Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safarudin, NIDN 0921098802. Saya merupakan dosen program studi pendidikan biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar. Sebagai dosen, saya aktif melaksanakan tridharma perguruan tinggi, meliputi kegiatan pengajaran, kegiatan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan pengajaran pada mata kuliah Inovasi Pembelajaran Biologi. Inovasi Pembelajaran Biologi merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program sarjana program studi pendidikan biologi dengan bobot 2 SKS dan disediakan pada semester 5. Adapun metode pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan secara hybrid learning dengan menggunakan pendekatan flipped learning, di mana pembelajaran menggabungkan antara pembelajaran secara asinkronus dengan pembelajaran secara sinkronus. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai metode pengajaran pada mata kuliah ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai deskripsi mata kuliah ini. Mata kuliah ini menyajikan materi tentang konsep dasar inovasi pembelajaran, pembelajaran abad 21, inovasi pembelajaran, inovasi media, inovasi asesmen, serta melatih mahasiswa untuk membuat ataupun merangkai pembelajaran secara inovatif dengan menggunakan pendekatan golden circle maupun lesson style. Dengan adanya inovasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru biologi, diharapkan akan dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan membuat peserta didik memperoleh pengalaman langsung dalam proses pembelajaran. Adapun materi yang disajikan dalam mata kuliah ini meliputi yang pertama, konsep dasar inovasi pembelajaran, pembelajaran abad 21, dalam hal ini keterampilan C, karakter quality dan pendekatan literasi. Kemudian yang ketiga adalah inovasi pembelajaran, meliputi pendekatan literasi sains, socio-scientific issue based instruction, blended dan hybrid learning, e-learning, brain based instruction, dan pembelajaran STEAM. Dan yang terakhir adalah merancang pembelajaran inovatif dengan menggunakan pendekatan golden circle dan lesson study for learning community dan mengerjakan proyek mini riset. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar mengenai inovasi pembelajaran, mampu memahami tentang pembelajaran abad 21, mampu menggunakan pendekatan literasi sains dalam pembelajaran, mampu memahami socio-scientific issue-based instruction, mampu merancang pembelajaran digital, e-learning, hybrid learning, dan blended learning, mampu memahami pembelajaran berbasis otak ataupun brain-based learning, mampu memahami pembelajaran STEAM, mampu membuat media 2 dimensi dan 3 dimensi, mampu membuat asesmen pembelajaran abad 21 dan asesmen secara online, serta yang terakhir adalah mahasiswa diharapkan mampu merancang sendiri pembelajaran yang inovatif dengan menggunakan pendekatan LSLC dan golden circle. Nah, setelah mengetahui gambaran singkat mengenai deskripsi mata kuliah ini, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana mata kuliah ini diajarkan kepada mahasiswa. Mata kuliah ini diajarkan secara hybrid learning dengan menggunakan pendekatan flipped learning, di mana perkuliahan dibagi menjadi 2 kegiatan. Kegiatan pertama dilakukan secara asinkronus dengan memanfaatkan LMS SAMPOKE. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran dilakukan secara offline ataupun tatap muka secara langsung. Secara asinkronus akan disediakan beberapa aktivitas yang harus dilakukan oleh mahasiswa sebelum melakukan perkuliahan secara offline. Adapun kegiatan yang dimaksud adalah mengisi daftar hadir, membaca tujuan pembelajaran,
membaca materi yang disediakan dalam bentuk modul pembelajaran, menyimak video explainer ataupun video penjelasan mengenai materi 2 dimensi. Kemudian yang ketiga adalah membuat daftar istilah tentang media 2 dimensi berdasarkan bahan bacaan yang telah disediakan dari aktivitas sebelumnya. Selanjutnya, setelah mahasiswa menyelesaikan aktivitas secara asinkronos selama 30 menit, mahasiswa akan masuk ke dalam kelas untuk belajar secara tatap muka. Secara sinkronos, perkuliahan akan dilakukan secara tatap muka, di mana mahasiswa akan melakukan perkuliahan secara langsung di dalam kelas. Pada kegiatan ini, dosen tidak lagi menjelaskan materi secara detail tentang media 2 dimensi. Akan tetapi, dosen akan memberikan gambaran secara umum mengenai materi yang telah disajikan dalam SAMOKE dengan menggunakan PowerPoint. Selanjutnya, akan membuka sesi tanya jawab kepada mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai materi yang tidak dipahami yang telah disediakan pada media asinkronus. Selanjutnya, mahasiswa akan dibentuk menjadi beberapa kelompok untuk membuat media 2 dimensi. Dalam hal ini membuat infografis dengan menggunakan aplikasi Canva. Kemudian, pada bagian akhir perkuliahan, mahasiswa akan mempresentasikan hasil kerjanya, membuat kesimpulan ataupun membuat rangkuman terkait dengan perkuliahan, dan akan dilakukan asesmen dengan menggunakan aplikasi Quizizz. Adapun penilaian pada mata kuliah ini didasarkan pada 6 kategori. Yang pertama adalah kehadiran dengan persentase sebanyak 15%, tugas individu sebanyak 10%, kuis sebanyak 5%, kemudian yang selanjutnya adalah tugas proyek, dalam hal ini 20%, kemudian ujian tengah semester dengan bobot 25%, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester dengan bobot 25%. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya yang dilakukan secara asinkronos dan sinkronos. Kegiatan pertama pada perkuliahan ini dilakukan secara asinkronos, di mana perkuliahan disediakan menggunakan LMS SAMOKE. Pada LMS ini disediakan beberapa aktivitas yang harus dilakukan oleh mahasiswa sebelum mengikuti pembelajaran secara langsung di kelas. Beberapa kegiatan yang dimaksud diantaranya adalah yang pertama, mengisi daftar hadir, kemudian membaca tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan. Yang selanjutnya adalah membaca bahan bacaan yang disediakan dalam bentuk modul pembelajaran. Pada modul pembelajaran ini berisi mengenai materi pembelajaran, juga dilengkapi dengan scan barcode yang merupakan link untuk melihat video explainer ataupun video penjelasan mengenai media 2 dimensi. Juga terdapat barcode untuk mengakses PowerPoint mengenai materi 2 dimensi. Kemudian juga terdapat barcode untuk melihat contoh infografis dari media 2 dimensi. Selanjutnya, mahasiswa juga diharuskan untuk menyimak video penjelasan mengenai media 2 dimensi pada LMS ini. Halo Sobat Innovers dimanapun kalian berada. Di sini saya akan menjelaskan tentang media 2 dimensi. Nah, pernah nggak sih kalian mendengar tentang media 2 dimensi ini? Apa saja yang termasuk ke dalam media 2 dimensi? Untuk lebih jelasnya, silakan simak penjelasan berikut. Selanjutnya,
pada LMS ini juga disediakan contoh storyboard sebagai pelengkap untuk membuat media 2 dimensi. Kemudian, mahasiswa juga disajikan mengenai contoh infografis. Selanjutnya, pada bagian akhir dari perkuliahan secara asinkronos, mahasiswa diminta untuk membuat daftar glosari atau daftar istilah mengenai media 2 dimensi berdasarkan bahan bacaan yang telah disediakan di kegiatan awal. Demikianlah pembelajaran yang disajikan dalam bentuk asinkronos. Selanjutnya, setelah mahasiswa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan aktivitas yang disediakan menggunakan LMS ini, mahasiswa akan mengikuti pembelajaran secara langsung di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Oke, adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Pendidikan ada temannya yang sudah hadir? Ya, hadir semua Pak. Semua hadir ya? Ya, saya tadi cek daftar hadirnya di Samoke, itu semuanya hadir ya. Biasanya kan ada yang mengisi daftar hadir, tapi secara luring itu tidak hadir gitu ya. Tapi alhamdulillah semuanya hadir sesuai dengan yang ada di daftar Samoke. Oke, adik-adik sekalian, untuk pertemuan hari ini seperti yang kalian sudah dapati bahwa pembelajaran kita tadi sudah dimulai secara sinkronos melalui Samoke ya. Adik-adik, saya sudah minta untuk mengakses materi yang ada di Samoke. Di sana adik-adik sudah mengisi daftar hadir, juga sudah membaca materinya, kemudian melihat video presentasi, kemudian juga mengisi glosari ya, sudah mengisi glosari daftar istilah untuk mata kuliah hari ini. Kemudian pada hari ini kita akan membahas mengenai media 2 dimensi, dan mungkin akan lebih banyak interaksi kita mengenai tanya jawab apa yang adik-adik tidak pahami di bahan bacaan yang sudah disediakan di Samoke. Di akhir dari pertemuan kita itu sebenarnya adik-adik diharapkan mampu membuat media 2 dimensi dengan menggunakan aplikasi Canva. Oke. Saya akan berikan waktu Anda 1 menit membaca materi ini. Kemudian saya akan menanyakan informasi apa yang kalian dapatkan dari bacaan ini. Oke, silakan. Selanjutnya melihat ini. Oke, waktunya sama. Kira-kira Anda mampu mengetahui informasi itu lebih cepat dari media yang mana? Yang ada tidak yang bisa berikan pendapat kenapa media ini lebih mudah mengambil informasi dari media ini? Oke, silakan ya di belakang, Penny. Ya, terima kasih kesempatannya Pak. Jadi kalau menurut saya, kenapa media ini lebih mudah dipahami, karena ini memaparkan materinya secara berpoin-poin, seperti grafis langsung ke intinya saja. Dan seperti tadi yang pertama itu kalimat full, jadi butuh waktu yang lama untuk membacanya dibandingkan dengan media yang tertulis sekarang. Oke, baik. Oke, jadi media pembelajaran ini merupakan sarana atau prasarana untuk menunjang terlaksananya kegiatan pembelajaran. Ya, melalui media pembelajaran digunakan untuk memudahkan tersampaikannya pesan yang ada di dalam konteks pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada siswa. Jadi sarana pembantu untuk memudahkan ya. Jadi ingat, untuk memudahkan media pembelajaran itu harus mampu dipahami dengan mudah oleh siswa. Ketika ada media pembelajaran, ketika dia digunakan dan semakin sulit untuk dipahami siswa, maka dia gagal perannya sebagai media pembelajaran. Jadi dia harus mampu memudahkan tersampainya pesan. Nah, sebenarnya ini ada di dalam bacaan yang adik-adik sudah baca ya, beberapa. Mungkin bagian pentingnya adalah adik-adik harus mampu mengenali beberapa jenis dari media pembelajaran. Dalam hal ini adalah media 2 dimensi. Nah, itulah adik-adik pembelajaran kita hari ini, di mana letak urgensinya media pembelajaran di dalam menyampaikan informasi.
secara tidak langsung adik-adik sudah menyadari bahwa ternyata penting ya informasinya sama tetapi disajikan dalam bentuk yang berbeda, tersampaikan kepada si pengguna itu berbeda juga ketika dia disajikan dengan cara yang berbeda ya. Maka penting kiranya di dalam pembelajaran dibuatkan media pembelajaran. Oke, yang paling penting adalah bagaimana sebenarnya menyediakan media grafis ini di dalam pembelajaran. Khususnya kan sekarang pembelajaran diarahkan kepada pembelajaran yang berbasis digital, sehingga hampir semua media pembelajaran itu diproduksi dengan menggunakan perangkat-perangkat teknologi. Itu sedikit review mengenai materi yang kita sajikan di Samoke. Di modulnya dan di video juga sudah dijelaskan mengenai materi-materi yang tadi yang saya jelaskan. Mungkin dari bahan bacaan itu adik-adik ada yang kurang dipahami, bisa ditanyakan. Oke, silakan. Saya ingin bertanya Pak mengenai aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran dua dimensi. Oke, apa saja yang perlu diperhatikan di dalam pemilihan ataupun pembuatan media pembelajaran dua dimensi? Oke, ini penting ya, sangat bagus pertanyaannya, menarik. Karena kenapa? Terkadang kita telah membuat media pembelajaran, tetapi ternyata tidak tersampaikan dengan baik bagi si pengguna. Ataupun kita sudah merasa maksimal untuk memproduksi suatu media, tetapi ternyata setelah dites hasil belajarnya masih rendah. Kenapa? Apakah karena media kita tidak berfungsi dengan baik, atau jangan-jangan media kita ini menggunakan penggunaan bahasa yang sulit dipahami oleh siswa? Maka ada beberapa hal yang perlu adik-adik perhatikan sebelum membuat media pembelajaran. Oke. Yang pertama adalah pastikan bahwa media pembelajaran itu sesuai dengan penerapan metode ataupun model pembelajaran yang Anda akan gunakan. Dia harus menyesuaikan dengan strategi, pendekatan, model ataupun metode pembelajaran yang Anda gunakan. Jangan sampai Anda memproduksi media tetapi media itu hanya ditayangkan dari sepersekian menit dalam 1 ataupun 2 jam pembelajaran. Karena kenapa? Model pembelajaran Anda itu tidak memberikan ruang untuk mempresentasikan media pembelajaran Anda. Jadi kebermanfaatannya mungkin bagus, tetapi tidak digunakan dengan baik pada saat pembelajaran. Ya. Jadi dia tetap harus memikirkan apakah model pembelajaran ini memberikan ruang untuk penggunaan media. Ya. Contoh misalkan Anda tiba-tiba menggunakan media video pembelajaran durasinya 30 menit, tetapi Anda di saat yang bersamaan Anda menerapkan pembelajaran inquiry, di mana inquiry itu membutuhkan waktu yang banyak, penelusuran. Jadi tidak tepat penggunaan media 30 menit tadi dengan model inquiry itu, karena Anda harus menggunakan metode-metode ilmiah untuk memecahkan suatu kasus gitu, sehingga tidak digunakan dengan baik media. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentu dipikirkan kesesuaian materi. Ya. Ada materi itu yang bagus disampaikan dengan menggunakan media yang basicnya visual. Ada juga materi yang basicnya bagus ketika dia dipadukan dengan audio, jadi dia menjadi media audio visual. Ada bahkan media itu justru lebih efektif ketika itu lebih sederhana penggunaan medianya tetapi disimulasikan ataupun didemonstrasikan. Dapat berupa misalkan kita mengajar jaring-jaring makanan gitu. Nah, medianya sederhana, hanya berupa gambar yang dilaminati kemudian dipotong kecil. Kemudian itu nanti siswa akan simulasi bagaimana membentuk jaring-jaring makanan atau rantai makanan. Jadi ia akan lebih efektif dibandingkan hanya menggunakan video yang lebih ribet dibuatnya. Jadi media yang baik itu tidak hanya berdasarkan bahwa tingkat kerumitan pembuatannya harus makin canggih, tetapi lebih ke bermanfaatannya, lebih kesesuaiannya terhadap materi. Gitu ya. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga juga perlu diperhatikan adalah karakteristik dari si pengguna kita, si peserta didik. Jangan sampai peserta didik kita itu ternyata dia lebih suka media audio visual, tetapi kita berupaya untuk menghadirkan media visual bagi mereka. Terkadang tidak nyambung. Mereka inginkan, mereka lebih suka menggunakan media audio visual, tapi kita sajikan media visual atau sebaliknya. Ya.
atau bahkan mungkin dalam media-media yang sederhana seperti yang tadi, gambar, grafis gitu ya. Jadi harus disesuaikan dengan karakteristik si pengguna, karakteristik peserta didik. Dan yang terakhir adalah tentu kesesuaian sarana dan prasarana pendukung yang ada di tempat kita. Misalkan jangan sampai kita menggunakan membuat media presentasi yang akan diproyeksikan menggunakan LCD, ternyata di ruang kelas itu tidak tersedia colokan. Ya kan? Biasa ada kelas seperti itu. Tidak semua kelas itu ada tersedia colokannya, sehingga kita akan membuang waktu untuk menyediakan itu. Ya, harus dipikirkan sarana dan prasarana pendukung untuk penggunaan media. Atau jangan sampai di sekolah itu ternyata tidak ada LCD. Ya. Jadi sulit untuk kita menggunakan media. Oke, saya kira itu ya. Oke, adik-adik, saya kira untuk sesi tanya jawab cukup ya. Nanti selebihnya ketika masih ada yang ingin ditanyakan di Samokin juga tersedia forum diskusi mengenai materi ini, bisa dilanjutkan di sana. Selanjutnya karena kita ingin mengefisienkan waktu, kita akan lanjut bagaimana cara membuat media infografis, ya, media dua dimensi dalam hal ini dengan menggunakan aplikasi Canva. Nah, oke, di sini saya sudah siapkan modul. Jadi modul ini sebenarnya berisi tentang materi, kemudian di bagian modul ini terdapat ada 3 barcode yang bisa Anda scan. Barcode ini berisi tentang video explainer, video pembelajaran seperti apa yang tampil tadi, kemudian ada infografis, kemudian ada juga PowerPoint mengenai materi ini. Jadi adik-adik itu akan semakin luas adik-adik belajar mengenai media dua dimensi karena adik-adik sudah disiapkan beberapa sarana media pembelajaran. Oke, nanti kelompoknya dibagi menjadi 4 seperti dengan kelompok yang sudah kita bagikan minggu lalu. Nanti duduk bersama dengan kelompok. Tugasnya ada di bagian belakang. Tugasnya ini merupakan membuat infografis menggunakan Canva. Kemudian hal pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan kompetensi dasar yang ada di pembelajaran biologi pada tingkatan SMA 1 KD. Jadi yang pertama misalkan KD-nya adalah terkait dengan perubahan iklim atau perubahan lingkungan atau sistem organ. Pilih saja salah satu. Kemudian berdasarkan KD itu Anda membuat infografis. Kira-kira waktu yang kita sediakan ada sekitar 40 menit. Di akhir sesi kita akan mempresentasikan, menampilkan hasil dari masing-masing kerja kelompok ya. Oke, silakan duduk berdasarkan kelompok dan saya akan bagikan modulnya di tiap kelompok. Ini materinya materi apa ini? Senyawa psikotropika dan dampaknya tadi di 11 Pak. Itu di kelas berapa? Kelas 11. Ini materinya jamu. Kalau ini kelompok 4 materinya apa? Sistem jaringan pada hewan. Jaringan pada hewan. Oke, adik-adik, waktunya sudah selesai ya, sudah 40 menit berlalu untuk buat diskusi dan menyelesaikan tugasnya masing-masing. Sekarang kita akan melihat hasil kerja dari masing-masing kelompok ya. Jadi kami dari kelompok 1 yang mengambil KD 3.11 kelas 11 yaitu evaluasi pemahaman diri tentang bahaya penggunaan psikotropika dan dampaknya terhadap kesehatan diri, lingkungan dan masyarakat. Nah, yang kami ambil itu di infografis yaitu senyawa psikotropika berdasarkan tingkat ketergantungan, ada golongan 1 sampai golongan 4. Nah, golongan 1 itu aset visual yang kita ambil yaitu gambar ini LCD. Dan ada keterangannya yaitu mempunyai potensi yang sangat kuat dalam menyebabkan ketergantungan dan dinyatakan sebagai barang terlarang. Nah, golongan kedua kita tuh mengambil aset visual yaitu gambar metamfetamin yaitu sabu. Golongan ketiga kita ambil gambar buprenorfin yang ini. Lalu golongan keempat kita ambil gambar nitrazepam. Jadi kami sertakan gambar golongannya dan kita jelaskan apa bahaya dari senyawa ini dari golongan 1 sampai golongan 4. Silakan kelompok yang lain, kelompok 2, 3, dan 4 untuk memberikan saran atau
untuk memberikan pertanyaan pada kelompok 1. Silakan. Oke, dari kelompok 2, Enak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi di sini kami dari kelompok 2 ingin memberikan saran kepada kelompok 1. Kalau pada golongan 1 bisa mungkin diberikan nama kayak yang tadi, terus golongan 2 itu kan tidak ada namanya, jadi dan kita tidak tahu apa itu, mungkin bisa dikasih keterangan di situ supaya lebih jelasnya. Begitupun golongan 3 dan juga golongan 4. Baik, adik-adik sekalian, kita sudah melihat hasil kerja dari masing-masing kelompok. Seperti ya semuanya sudah bisa ya membuat media infografis dengan menggunakan Canva. Meskipun ada beberapa yang mungkin masih perlu pembenahan ya. Seperti tadi, bagaimana cara memadukan warna, bagaimana supaya keterbacaan media ini tersampaikan dengan baik. Juga terkait dengan penggunaan simbol ataupun penggunaan gambar menyesuaikan dengan materi. Itu mungkin masih beberapa hal yang perlu adik-adik pertimbangkan dalam pembuatan media berbasis Canva. Oke, adik-adik sekalian, kita sudah hampir sampai pada bagian akhir pembelajaran. Oke, sebelum kita masuk di kuis, saya ingin mendengarkan dulu beberapa di antara kalian. Mungkin ada yang bisa memberikan uraian singkat, rangkuman ataupun kesimpulan mengenai pembelajaran kita hari ini. Oke, baik. Yang pertama silakan. Sinar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran hari ini adalah bahwa media pembelajaran dalam sebuah pembelajaran itu sangat penting. Nah, di mana di dalam media pembelajaran itu ada contohnya, yaitu media pembelajaran 2 dimensi. Nah, pengertian dari media pembelajaran 2 dimensi adalah media atau alat peraga yang dapat dilihat dari ukuran panjang dan lebarnya, yang dimana dapat dilihat dari keberadaan pada satu bidang dasar. Saya kembalikan. Adik-adik yang sudah bergabung, diperhatikan di layar lainnya, soalnya akan segera muncul. Mohon untuk tidak berdiskusi ya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai media 3 dimensi. Pembelajarannya akan sama, materinya akan disajikan di LMS sama oke, dan kita akan bertemu lagi untuk simulasi di ruang kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi cuplikan mengenai pengajaran saya pada mata kuliah inovasi pembelajaran biologi dengan menggunakan pendekatan deep learning, di mana dipadukan antara pembelajaran secara asinkronos dan pembelajaran secara sinkronos. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.